Shalom Elohim, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat, itu karena anugerah Tuhan. Jika kita bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kita pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kita. Karena itu mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari, kita memulainya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat, itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati kebenaran yang kami baca, buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar daripada perenungan kita pagi ini. Firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 14 berbunyi demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya, firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 14 berbunyi demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah tindakan paling tidak wajar. Sekali lagi saya mengulanginya, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah tindakan paling tidak wajar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Corrie ten Boom, salah satu korban kekejaman tentara Nazi, sering memikirkan kembali kengerian-kengerian Ravensbrück dan menyadari bahwa sulit menemukan sikap sejati orang Kristen terhadap para ex-Nazi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di mana kasih, penerimaan dan pengampunan dinyatakan, dan bagaimana para korban itu dapat melupakan kekejaman mengerikan itu. Yang menjadi masalahnya adalah pengampunan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, secara khusus dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15, mengajarkan kepada kita di mana pengampunan adalah salah satu tindakan paling berkuasa yang dapat diperlihatkan orang Kristen dan diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Dunia tidak memahami kemampuan atau alasan untuk melakukan ini. Di dalam pengampunan ada rasa sakit yang harus diatasi, karena di balik setiap tindakan dan pengampunan terletak luka pengkhianatan terhadap diri sendiri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetapi tahukah saudara bahwa akan terdapat rasa sakit dan kehancuran sosial
serta fisik yang jauh lebih besar ketika kita tidak melepaskan pengampunan. Ingat baik-baik hari ini, pengampunan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus lebih dari pengampunan yang terbatas, yakni penghentian atau menghapuskan secara total perasaan-perasaan negatif terhadap orang yang melukai dan hubungan yang ada diperbaharui. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pengampunan harus diberikan bahkan ketika itu tidak diminta sekalipun. Ingat, di atas kayu salib Tuhan Yesus pernah berkata dalam firman-Nya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita bisa membacanya dalam kitab Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, para prajurit yang melakukan penyaliban tidak meminta pengampunan, tetapi Tuhan Yesus menyadari bahwa mereka memerlukan pengampunan dari Tuhan Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika diberikan pengampunan, mengkomunikasikan kasih Allah dalam cara yang paling kuat, kita harus melakukannya. Kita harus rela melepaskan pengampunan. Karena ketika kita menyimpan kepahitan hati, sakit hati, dendam, kekecewaan, iblislah bapa kita, kata firman Tuhan. Tetapi ketika kita melepaskan pengampunan, memberikan pengampunan, melupakan kejahatan orang lain, maka Tuhan Yesuslah Bapa kita hari ini. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu, belajarlah setiap hari dan hari ini. Karena pengampunan adalah langkah terbesar dalam menyelesaikan konflik kita dengan Tuhan dan konflik kita dengan sesama kita, keluarga kita, dan konflik pribadi kita sendiri. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus, kami dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam pikiran kami, hati dan ucapan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati seisi rumah kami, memberkati orang tua kami hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat. Kiranya Tuhan memberkati jikalau pada pagi hari ini ada keluarga kami yang sakit lemah tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan, pulihkan kesehatan mereka. Jikalau ada keluarga yang saat ini bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan rumah tangga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan masa depan keluarga mereka. Oh Tuhan Yesus, Engkau hadir di sana, memberikan pertolongan jalan keluar bagi keluarga yang sedang bergumul hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat. Kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan-rekan sepelayan kami, dan memberkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari ini Tuhan, karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca. Ada Allah Roh Kudus yang menuntun, membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin.